kesulitan yang biasanya kita survei ke lokasi, yang biasanya kita cek barang harus keluar, sekarang kita nggak bisa keluar. Dan itu ternyata ketika kita sampaikan kepada buyer bahwa kita nggak bisa keluar, kita nggak posisi lockdown, posisi PSBB, mereka paham. Jadi akhirnya mereka bisa menerima ketika tidak ada sampel yang kami kirim, mereka menerima dengan cara via video ataupun foto, yang penting sertifikat dan lainnya bisa di-upload. Itu pengalaman kemarin saya gitu ya. Saya selama ini 28 hari isolasi mandiri. Jadi 14 hari pertama saya isolasi mandiri karena saya berinteraksi dengan yang positif. Saya nggak boleh keluar, ketat, isolasi mandiri. Kemudian hari ke-14 saya keluar satu hari ada urusan rapat juga, meeting. Dan ternyata 3 hari kemudian setelah meeting, saya mendapatkan kabar bahwa orang yang ikut meeting ada yang positif lagi. Akhirnya saya isolasi lagi 14 hari lagi. Isolasi lagi sampai 28 hari saya isolasi mandiri. Kemudian untuk memastikan saya positif atau tidak, akhirnya saya tes rapid test dan alhamdulillah negatif. Nah, selama 28 hari itu apa yang saya lakukan? Saya tetap marketing internet marketing ya, saya tetap lakukan walaupun staff yang melakukannya bukan saya. Saya minta staff untuk tetap mengerjakan internet marketing, tetap mengerjakan promosi dan lain sebagainya sehingga ekspor masih tetap bisa berjalan. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, permasalahan yang muncul di tengah pandemik ini memang banyak hal ya. Pertama, krisis ekonomi, banyak PHK, kemudian penjualan menurun drastis, kemudian ada produksi yang berhenti, kemudian permodalan juga mungkin teman-teman agak kesulitan. Mau tidak mau ini menjadi sebuah, bukan sebuah alasan, tapi memang inilah kejadiannya gitu ya. Kemudian ada krisis pemasaran juga. Nah, ini kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Nah, tapi kita tidak bisa berhenti di sini, kita tetap harus bagaimana bangkit, tetap bisa produksi. Jikapun yang tidak produksi, teman-teman bisa melakukan selling ya, tetap bisa melakukan penjualan produk orang lain. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika produksi kita menurun drastis, kita bisa melakukan hal-hal lainnya. Nah, ini saya tidak akan banyak slide, nanti kita interaktif saja sambil interaktif. Oke, next. Kemudian nah, ada beberapa tips bagaimana bertahan ekspor di tengah krisis. Ini saya mencoba bercerita sedikit ya. Yang pertama, tangkap peluang. Saya termasuk, jadi eksportir itu ada dua. Ada eksportir produsen dan ada eksportir trader ya. Kalau saya dua-duanya. Jadi saya produksi kopra di Lampung dan saya juga menjual barang-barang lain, termasuk rempah-rempah, termasuk produk teman-teman UKM. Saya coba masukkan ke website saya gitu. Nah, saya coba tangkap peluang. Apa sih yang bisa saya jual di saat kondisi seperti ini gitu. Apakah rempah-rempah yang memang selama ini saya kerjakan, ataukah kopra yang selama ini saya kerjakan? Nah, kopra ada trouble. Jadi kopra di pabrik itu harus tutup. Pertama bertahap, tutupnya itu bertahap. Ada tiga dari 23 karyawan itu hanya boleh 5 orang yang mengerjakan. Kebayang produksi berapa yang menurun. Hanya boleh 5 orang yang bekerja. Karena saat itu di lokasi pabrik kami ada yang positif sehingga pemerintah di sana aturannya agak ketat untuk kecamatan di dekat pabrik saya gitu. Jadi itu dari 23 jadi menurun ke 5 orang.
Saya bingung juga nih saat itu. Ini bagaimana produksi menurun gitu ya. Akhirnya, tapi permintaan tetap banyak. Jadi permintaan kopra itu 1 bulan hampir 20 kontainer, dan itu saya nggak bisa penuhi dari pabrik sendiri. Jadi akhirnya saya cari-cari, tentu saja cari-cari lewat internet, siapa yang punya kopra gitu. Lalu saya mengerjakan semua di rumah, lewat telepon, lewat internet, sampai akhirnya memang banyak vendor-vendor yang masuk, banyak vendor-vendor yang masuk untuk kopra ini. Jadi apa ya, tidak menjadi sebuah kendala ketika pabrik harus menurun produksinya. Kemudian selang beberapa hari gitu ya, dari 5 turun ke 3. 3 orang hanya boleh ada di pabrik. Itu tambah lagi apa ya? Bukan saya merasa sedih pabrik tutupnya, tapi merasa kasihan ya, yang lain pada nggak ada kerjaan gitu kan. Saya memikirkan karyawan yang terpaksa harus berhenti gitu. Jadi itulah yang membuat saya sedikit galau ya, tapi saya akhirnya tidak memberhentikan mereka. Saya tetap menggaji mereka walaupun mereka tidak bekerja normal, saya tetap memberikan gaji mereka, karena saya berpikir bahwa dengan kita bersedekah itu mereka luar biasa doanya gitu untuk saya sendiri. Nah itu jadi setelah 3 orang boleh, hanya 3 orang di pabrik, akhirnya menurun lagi. Aturan di daerah sana itu sama sekali pabrik harus tutup, benar-benar lockdown gitu, benar-benar. Tapi ini tidak terjadi di tempat lain mungkin ya, ini hanya kebetulan di daerah pabrik kami. Itu benar-benar terhenti, nggak boleh ada kegiatan kecuali di rumah masing-masing. Jadi kegiatan hanya boleh produksi itu dalam skala rumah gitu, nggak boleh dalam skala pabrik. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan, saya kerjakan model produksi plasma. Jadi produksi di rumah-rumah penduduk, yang memang punya alat produksi, saya memperkerjakan karyawan di rumah masing-masing yang punya alatnya, yang tidak dia harus datang ke rumah yang memang punya alat produksi tersebut. Nah itu sedikit pengalaman bagaimana saya juga mengalami hal yang apa ya, nyaris keterpurukan gitu ketika pabrik harus tutup, terus karyawan tidak bekerja, tapi saya harus tetap menggaji. Ketika saya tidak punya rasa tega untuk tidak menggaji mereka, itu hal yang apa ya, saya over, jadi tambah gitu kerja kerasnya itu, bagaimana nih saya harus menggaji, produksi nggak ada gitu, tapi saya tetap harus menggaji. Yang pada akhirnya saya lakukan itu plasma di penduduk dan bertambah ke trading gitu ya. Saya cari peluang lain, bagaimana yang saya jual itu tidak hanya kopra, tidak hanya rempah-rempah. Jadi saya cari peluang. Kira-kira saat ini apa sih yang bisa kita jual? Sekarang lagi marak alat kesehatan, sekarang lagi marak baksos gitu ya. Saya berpikir, oh berarti ini yang harus saya jual gitu. Ini saya harus nangkap peluang di sini. Lalu saya coba masukin saya minta staff saya untuk marketingkan beberapa alkes, dan marketingkan beberapa produk sembako. Alhamdulillah dari situ ada banyak buyer TikTok gitu, jadi banyak gitu. Ada yang minta minyak, ada yang minta gula. Ini saya bicara ekspor ya, saya tidak bicara dalam negeri. Saya bicara ekspor. Kalau dalam negeri itu udah pasti kebutuhan itu ada gitu. Dalam negeri baksos banyak gitu, kebutuhan ada, alkes apalagi gitu. Jadi itu peluang buat teman-teman yang berjualan di dalam negeri. Tangkap peluang itu gitu. Nah, jangankan ekspor gitu ya, dalam negeri aja, jangan dalam negeri, ekspor aja banyak, apalagi dalam negeri. Jadi teman-teman silakan
ambil peluang tersebut. Jadi saat ini tuh TikTok banyak yang minta minyak, gula gitu dari Brazil, bahkan dari Jerman, ada yang dari Italia gitu. Italia saat itu lockdown kan, sempat lockdown. Tapi mereka tetap tetap butuh apa ya? Sempat terhenti 2 minggu untuk pengiriman barang Italia itu. Tapi mereka tetap butuh barang kan, jadi akhirnya tetap dibuka lagi ekspornya. Jadi kita mencoba nangkap peluang apa yang bisa kita jual, apa yang bisa saat ini kita lakukan. Produksi terhenti, kita bisa berdagang yang lain. Itu ya salah satu bertahan di ekspor. Jadi saat ini saya juga ekspor sarung tangan medis, terus ekspor sembako juga gitu. Padahal nggak pernah saya terpikir mau jualan sarung tangan, mau jualan sembako gitu ya. Di website saya nggak ada itu. Jadi nggak pernah terpikir, tapi tiba-tiba dengan kondisi ini saya mencoba tangkap peluang. Itu yang pertama. Kemudian tips kedua adalah gencarkan marketing online. Gitu. Ini untuk ekspor ya. Sama kali untuk dalam negeri juga karena kondisi kita memang nggak boleh keluar, PSBB, semi lockdown, otomatis kita marketingnya by online. Semua by online. Gitu. Ini harus lebih digencarkan. Nah, kalau di ekspor itu ini tiap orang berbeda-beda pengalaman ya. Kalau saya pribadi, saya pakai Google AdWords, saya pakai Google My Business, itu lebih cepat aksesnya, lebih cepat ada buyer yang masuk. Bahkan sekarang permintaan sarung tangan medis luar biasa, tidak tercover oleh saya kebutuhan di 50 juta box gitu. Sementara pabrik hanya sanggup nyiapin di 1 sampai 5 juta box, kebutuhan 50 juta box. Nanti kalau teman-teman memang ada link ke pabrik, boleh japri saya untuk sarung tangan medis ya, sarung tangan medis nitril, boleh japri saya. Kebutuhan masih banyak. Nah, kemudian yang ketiganya adalah validasi ketersediaan barang. Jadi kalau kita mau jual sesuatu tuh harus tahu dulu, harus jelas dulu di mana sih ada barangnya gitu ya. Ketika saya share marketing untuk mengerjakan promosi sarung tangan atau misalkan beras, itu saya cari-cari dulu barangnya. Saya cari-cari dulu sumbernya ada di mana. Jadi jangan asal nyebarin gitu ya. Tapi kita harus tahu validasi ketersediaan barangnya ada atau enggak. Dan sampai kita ke buyer itu nanti malah PHP. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Harus cek dulu kalau beras ada di mana, minyak ada di mana, tersediaan barang berapa gitu. Nah, kemudian yang keempatnya, untuk ekspor ya, siapkan video sampel produk, video ketersediaan barang di pabrik, serta sertifikat yang akan diupload. Nah ini, biasanya ekspor di kondisi normal, pada saat kondisi normal, itu buyer minta sampel yang dikirim. Minta sampel yang dikirim, sampel asli gitu ya. Nah, pada saat kondisi pandemik ini, silakan teman-teman bernego dengan buyer untuk memberikan apa ya, menunjukkan kebenaran bahwa kita memang ada produknya itu dengan video, bisa dengan video sampel produk dan video ketersediaan barang di pabrik. Itu mereka biasanya minta dan mau gitu menerima itu, termasuk sertifikat yang akan di upload gitu. Jadi kemarin itu ada beberapa buyer yang minta sampel, minta dikirim sampel, sementara permintaan ke pabrik, demand lagi naik, sehingga pabrik nggak bisa memberikan sampel yang jumlah sedikit, kemudian untuk dikirim dalam jumlah sedikit, ini barang rebutan gitu ya. Di pabrik barang rebutan, ketika saya minta sampel, pabrik nggak ngasih gitu. Nggak bisa, pabrik itu sekarang udah mulai ketat. Mau beli, bayar DP, kalau enggak ya sudah gitu. Dan saya hanya dikasih waktu oleh pabrik 2 hari. Kalau lewat 2 hari itu barang dikasihin ke orang lain. Itu kondisi saat ini ya untuk sarung tangan gitu ya dan alat kesehatan. Nah ini
akhirnya saya bernego dengan buyer bahwa kami tidak bisa mengirimkan sampel kecuali lewat video sampel produk dan video-video lainnya yang bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar ada barangnya. Nah, untuk bagaimana sih biar buyer percaya sama kita gitu ya, bahwa kita memang ada sih kan buyer juga mikir, masa sih mau ngasih DP sementara kita nggak sampel aja nggak bisa ngirim gitu kan, mungkin akan terpikir seperti itu. Nah, saya menawarkan kepada buyer untuk membuat MOU dengan notaris gitu ya. Boleh notaris yang mereka sediakan ataupun notaris dari pihak kita. Nah, jadi ada beberapa notaris yang dia siap melakukan MOU tanpa kita harus hadir rembuk dalam suatu tempat. Jadi biasanya kalau di luar pandemi, saya tuh tanpa MOU, maksudnya tanpa MOU dengan notaris, biasanya kirim barang aja gitu ya, tanpa ada MOU dan notaris. Nah, kondisi saat ini karena sampel nggak ada, saya hanya kirim video, jadi akhirnya saya membuat MOU dengan notaris agar sama-sama nyaman dan nilainya juga besar gitu ya. Kalau nilainya mungkin di bawah 5M gitu, itu si buyer masih mau lah tanpa MOU gitu. Tapi kalau nilainya sudah di atas 50M gitu kan, itu buyer juga nggak mau ngasih DP tanpa MOU. Jadi kita menawarkan MOU dengan notaris gitu ya. Itu sedikit trik bagaimana ekspor di tengah pandemik. Nah, kemudian siapkan harga terbaik. Jangan mentang-mentang ekspor kita kita berpikir bahwa dan ekspor harga tinggi. Saya tuh kemarin sampai boleh bilang edan-edanan nurunin harga gitu ya. Jadi di buyer itu, jadi buyer tuh ada yang memang baik, ada yang juga sedikit neken gitu ya. Saya ngeluarin harga waktu kemarin itu untuk sarung tangan $6 per box, $6 pertama. Dia mau gitu. Awalnya dia mau. Selang 1 minggu, tiba-tiba si buyer nawar menyamakan dengan dia beli ke Cina. Dia bilang dia beli ke Cina di $5,25. Saya berpikir, saya belinya aja udah $4,7 gitu ya. Sekarang mau dijual ke 5,2, sedikit amat marginnya gitu ya. Itu tuh di 5,2 saya berpikir margin udah sedikit gitu ya. Tapi saya berpikir lagi, ya udahlah nggak apa-apa, ini kan kuantitinya banyak 1 juta box gitu. Margin sedikit dikali 1 juta lumayan juga lah, saya berpikir gitu. Lalu saya bilang oke gitu ya. Setelah bilang oke, semua persyaratan masuk, semuanya sudah oke lagi gitu ya. Ternyata si buyer menurunkan harga lagi. Dia menunjukkan pembelian, invoice, dan MOU dan Cina berikutnya, bahwa Cina memberikan harga $5,0, $5 tok gitu. Bayangkan, saya beli $4,7, dijual $5,0, berarti keuntungan saya hanya 0,3 jika saya iyahkan gitu. Saya berpikir lagi, iya enggak. Lalu saya mikir, nggak apa-apa lah, ada 1 juta box gitu kan. Lalu saya bilang, oke lah, boleh $5 saya bilang. Tapi pemesanannya lebih dari 1 juta box ya, saya ngomong gitu. Nah, lalu Pak minta 2 juta box nih, kayak clear. Jadi sini saya ingin berbagi pengalaman, jangan berekspektasi bahwa ekspor itu harus harga tinggi. Ya, halo, ngerkah? Soalnya di sini keterangannya internet saya ini berkurang. Dengar Ibu, Dengar? kami masih ya. Masih nyambung ya? Masih, Bu. Jadi harga itu jangan berekspektasi bahwa ekspor itu harganya tinggi. Tidak ya. Kita tetap bersaing dengan negara lain. Ekspor itu
bersaingnya bukan dengan kompetitor-kompetitor sesama kita di negara kita, tapi dengan negara lain. Kebayang gitu, kompetitornya tuh negara lain. China tuh kalau ngasih harga udah gila-gilaan gitu, murah banget gitu. Nah, saya tuh dibandingkan dengan harga yang Cina kasih gitu ya. Nah, itu kita harus legowo di situ. Kalau memang kita masih punya margin dengan harga yang murah itu, masih punya margin, masih oke lah, masih bisa menghidupi perusahaan kita kan gitu ya. Ibaratnya tetap tidak merugikan kita walaupun margin tipis, ambil saja gitu. Lakukan saja. Jangan punya idealisme bahwa ekspor harus harga tinggi. Itu lama-lama kita memang tidak akan jadi eksportir yang handal gitu ya. Kalau kita idealis dengan ekspor itu harus harga tinggi, kita kalah bersaing. Kita kalah bersaing karena persaingan kita tuh bukan hanya di negara kita. Mereka akan melihat harga di Halo Ibu Laila. Putus kayaknya ya. Seluruh dunia, Ya, harga terputus. internasional. Ya, baik Ibu, mohon maaf Ibu, ini Halo? karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Jadi untuk presentasinya bersisa kurang lebih 8 menit lagi Ibu. Ibu. Halo, terdengar kan? Halo. Ya Bu, terdengar Ya, Bu, sedikit lagi silakan. ya. Ya, silakan lagi Bu. Slide saya udah mau habis. Ya, slide saya udah Ya, mau baik habis. Bu. Jadi itu ya, intinya harga jangan terlalu tinggi dan teman-teman tolong siapkan harga FOB ya, minimal FOB. Jangan harga gudang, minimal FOB. FOB port terdekat atau FOB airport terdekat gitu ya. Nah, kemudian konversi harga ini harus penting ya, konversi harga silakan dikonversi ke rupiah saat normal. Sekarang rupiah di 15 ribuan kalau tidak salah ya. Nah, kita nentuin harga jangan di 15.000. Kita tentuin harga di 14.000 saja. Kita tentuin harga di saat kondisi rupiah sedang normal. Itu pernah saya sampaikan kenapa alasannya di pelatihan-pelatihan yang saya berikan. Kemudian yang keenam, saat pandemik ini teman-teman silakan pilih harga pembayaran LC atau transfer atau TT ya, LC atau TT transfer. Tapi walaupun LC dan TT tetap harus ada DP. Di saat pandemik ini, biasanya orang yang LC, bayar yang pakai LC nggak pakai DP. Tapi saat pandemik ini teman-teman harus minta DP, walaupun jaminannya memang nanti harus ada MOU di notaris. Nah, itu sedikit tips bagaimana bertahan ekspor di tengah pandemik. Rasanya habis ya? Ada lagi nggak slide saya? Ada lagi nggak? Nah, habis ya. Oke, teman-teman selamat berjuang menuju sukses. Ada satu hal yang apa ya, tips marketing langit ketika bagaimana kita bisa menarik buyer untuk goal gitu ya, untuk goal. Ini sih pribadi ya. Jadi ketika kita ada permintaan dari buyer, kita doakan buyer itu, pertama kita doakan buyer itu gitu ya. Doakan dalam hati buyer itu dosanya diampuni, rezekinya berlimpah gitu ya. Itu mungkin sepele gitu ya. Tapi itu ternyata saya rasakan ininya pengaruhnya tinggi gitu ya. Ketika kita sebelum deal kita mendoakan dulu buyer gitu ya, itu pengaruhnya alhamdulillah bagus gitu. Mungkin tips dari saya. Sekian, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ibu Lela, menarik sekali dari aspek teknisnya ya Bu ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu nih Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk saat ini sudah ada 2 penanya, yaitu dari Ibu Heni Malang dan dari Ibu Bulan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Heni di Malang, ditujukan untuk Ibu Laila.
Untuk pertanyaannya, Ibu Lela, apakah bisa ekspor alat kesehatan dan mohon infonya, apakah pemerintah masih melarang untuk ekspor alat kesehatan atau sudah dibuka lagi akses untuk ekspor alkes tersebut? Bagaimana Ibu Lela? Saya langsung jawab. Ya, silakan Ibu. Oke. Ekspor alat kesehatan sempat dilarang, tapi kemudian karena mungkin karena rupiah makin anjlok saat itu, jadi pemerintah membuka kembali ekspor alat kesehatan. Namun ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Alat kesehatan itu harus ada izin dari BNPB dulu gitu. Kecuali sarung tangan. Kalau sarung tangan itu free, bebas, tidak perlu ada izin dari BNPB. Nah, kalau harus ada izin BNPB dulu, teman-teman harus mengurus izin itu terlebih dahulu dengan pabriknya. Tuh, sekarang sudah dibuka. Oke, baik. Ibu Heni di Malang, mudah-mudahan jawaban dari Ibu Lela sudah cukup mengakomodir ya, Bu. Jadi, untuk ekspor alkes saat ini aksesnya sudah dibuka, melainkan dibutuhkan suatu izin begitu ya, Bu Lela, ya, dari BNPB. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Wulan, ditujukan ke Ibu Lela dan juga Bapak Haris sebagai narasumber. Untuk pertanyaannya, bagaimanakah prediksi tren perubahan perilaku buyer dan pasar ekspor di new normal COVID-19? Pertanyaannya, bagaimana prediksi tren perubahan perilaku buyer dan pasar ekspor di new normal COVID-19? Kalau tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Haris bahwa tidak ada new normal ya Pak ya, adanya tidak normal selalu ya setiap hari. Baik, mungkin Pak Haris atau Bu Laila silakan. Pak, mungkin Pak Haris dulu ya Pak. Silakan Pak. Sorry. Oke. Karena saya bukan penganut new normal, jadi saya melihat bahwa krisis itu akan selalu terjadi, ya kan? Tetapi bagaimana strategi kita untuk menari di atas krisis? Nah, caranya adalah kita berada di sebuah, misalnya krisis ibarat gelombang laut gitu ya. Kita naik kapal, yang kapal itu kokoh. Nah, kapal yang kokoh itu apa dalam bisnis adalah bisnis yang kita pegang, produk yang kita pegang itu adalah produk yang untuk menghindari penderitaan target market kita gitu. Ya, jadi kita tinggal geser. Maksudnya gini Bapak Ibu, penderitaan itu nggak harus selalu alat-alat kesehatan, nggak selalu itu ya. Contoh misalnya saya, barang yang sama. Dulu saya menjual baju anak-anak, bahasa marketing saya adalah bahagia tampil ceria di saat Idul Fitri, misalnya gitu. Tapi saat COVID-19 ini, yang saya bahasakan, walaupun Lebaran di rumah saja, jangan biarkan anak-anak kita menderita. Belikan mereka baju baru agar mereka tetap gembira gitu. Jadi selama kita tahu pain customer bahwa mereka nggak mau anaknya itu sedih di hari raya, nggak mau itu ya, itu ini. Jadi yang penting Bapak Ibu rasakan dulu pain customer. Karena bicara bisnis itu bukan aku mau ya. Ini Bapak Ibu kalian, ini mantra saya. Bisnis itu bukan aku mau, tapi bisnis ini adalah ku tahu yang kau mau. Jadi bisnis ku tahu yang kau mau, kita tahu nih pikiran konsumen apa, pikiran negara yang si buyer kita itu apa. Jadi begitu kita pakai mantra ini, itu insya Allah kita gampang. Jadi nah kenapa ya? Kalau berpikirnya normal tuh seolah-olah kita kayak wait and see, nanti akan ada perubahan, ya kayak membuang waktu. Itu pribadi saya sih, bisa benar bisa salah. Tapi yang saya lakukan dengan mindset seperti ini, itu alhamdulillah malah momen COVID-19 ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kesimpulannya, jangan berharap new normal, tapi pelajari bagaimana menciptakan produk dan marketing yang itu menyelesaikan masalah konsumen, bukan untuk mencari kebahagiaan. Itu. Oke, saya hanya menambahkan untuk buyer ekspor,
sepertinya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Mereka tetap yang penting gue ada barang gitu ya, yang penting seperti itu gitu ya. Nah, tapi memang ada peluang nih buat kita. Jadi selama pandemik ini mungkin saya walau alam terjadinya kenapa ya, tapi mungkin orang berasumsi bahwa pandemik COVID ini terjadi karena ada perang antara dua negara adidaya, antara Amerika dan Cina gitu ya. Nah, pada akhirnya ada beberapa buyer yang anti Cina akhirnya gitu ya. Jadi yang awalnya dia mau impor dari Cina, sekarang tuh malah enggak gitu. Sekarang malah enggak mau gitu. Saya sendiri alasannya nggak tahu apakah di negaranya dilarang ataukah memang mereka punya idealisme masing-masing gitu. Saya nggak tahu. Saya juga kebetulan nggak menanyakan. Jadi beberapa buyer kemarin itu minta barang dan dia ngutip gitu. Ngutip, boleh Anda dapatkan barang dari manapun, tapi jangan Cina gitu. Nah, saya nggak tahu alasannya, entah itu karena sekarang di negaranya dilarang, atau entah karena Cina pertama kali yang kena COVID gitu, jadi khawatir barangnya nanti kena atau gimana. Tapi kalau itu alasannya, saya pikir enggak juga sih, karena kemarin kasusnya ada kirim barang dari Cina untuk Jerman gitu ya, barang dapatnya dari Cina untuk ke Jerman. Itu harus terus bayarnya orang Turki. Jadi si orang Turki itu dikirim ke Jerman si barangnya. Si orang Turki ini dapat barang dari Cina. Dari Cina tuh nggak langsung dikirim ke Jerman. Dari Cina itu dia kirim ke Turki dulu gitu. Dari Turki baru ke Jerman. Padahal kan kalau misalkan alasannya takut menempel COVID lah atau apa, kan sama aja gitu ya. Mau langsung ataupun tidak langsung, COVID kalau nempel ya nempel aja kan gitu ya. Artinya itu bukan sebuah alasan kayaknya seperti itu. Tapi pada intinya sekarang karakter buyer itu justru mungkin karena kondisi perang, jadi tidak mau beli dari Cina. Nah, ini peluang buat kita untuk bisa lebih banyak ekspor gitu. Baik, ya Ibu ada pertanyaan kedua dari Ibu Wulan, yaitu apakah ada rujukan atau kesiapan Indonesia atau bagaimana mengantisipasi eksportir bila buyer meminta surat keterangan deklarasi bebas corona? Kira-kira apakah sudah pernah ada ya Bu ya eksportir kita yang berpengalaman dimintakan surat keterangan seperti ini Bu? Saya pikir nggak ada ya, karena semua buyer tahu bahwa semua negara di dunia kena. Nggak ada yang bersih gitu ya. Nggak ada yang bersih dari COVID. Semua kena. Jadi buyer nggak ada yang minta syarat itu. Ada lagi pertanyaan lain? Bentar, Bu. Ya, baik Ibu, ada pertanyaan kembali dari Ibu Heni di Malang. Untuk baju APD, alat pelindung diri hazmat, bagaimana Ibu? Apakah sudah bisa diekspor, tapi belum mendapatkan izin dari Kemenkes? Ibu Heni ini adalah salah satu konveksi baju APD hazmat, Ibu. Ada cara yang, memang itu harus ngurus ke BNPB ya. Namun jika memang kesulitan, kita bisa berhubungan dengan pabrik tertentu atau perusahaan tertentu yang bisa mengurus ke BNPB itu. Jadi ada teman saya juga produksi hazmat, dia kerjasama dengan pabrik yang pada akhirnya pakai merek pabrik tersebut. Jadi izinnya dari BNPB-nya lewat pabrik tersebut, dan nanti konsekuensinya mereknya jadi merek pabrik tersebut. Baik. Itu asumsi ya. Kalau kesulitan mengurus sendiri. Ya. Kalau bisa sih ngurus sendiri. Oh, berarti yang mengurus izin ke BNPB eksportir ya Bu ya, seperti Ibu Laila mengurus sendiri Bu. Baik. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tazaka Adi. Untuk trik marketing online mana yang dirasakan paling efektif saat ini? Melalui Google AdWords atau email blast ke calon pembeli? Sebetulnya tiap eksportir beda-beda pengalaman ya. Nggak ada yang paling efektif apa, tergantung barangnya juga gitu ya. Ada kalau Kopra misalkan, dia di marketplace itu kurang pas gitu. C2C atau B2C kurang pas karena Kopra itu nggak bisa retail gitu ya, jual beli nggak bisa retail.
Kalau yang retail mungkin bisa di marketplace gitu, tapi kalau tergantung barangnya juga. Artinya nggak ada mana yang paling efektif. Cuma pengalaman saya pribadi. Jadi tiap eksportir pengalamannya beda-beda. Tapi kalau saya paling efektif itu di Google AdWords dengan Google My Business. Itu kabar dari staff saya yang memang ngurus marketing ekspor. Oke, Mbak Nita, ini ada yang japrik melalui WhatsApp saya. Ini menanyakan, silakan, Mas. Saya bacakin ya Mbak ya. Silakan. Ini untuk Mas Fahmi sepertinya nih. Maaf, untuk Pak Haris sepertinya. Pak, dia gini, dia bilang ke saya, cerita ke saya, dia punya produk berbagai macam. Ada keripik singkong, bandeng presto, terus sekarang dia di masa pandemik ini, akhirnya dia mengeluarkan produk namanya samgotun, sambal goreng tuna. Nah, alhamdulillah penjualannya berhasil, Pak. Nah, dia mau nanyakan, bagaimana menyikapi legalitas yang belum lengkap, Pak, untuk yang lokal? Apakah nggak apa-apa nih saya menjual tapi belum ada legalitasnya gitu, kayak halalnya, EPRT-nya, atau MD-nya gitu, Pak? Kayaknya pemerintah agak longgar ya Pak ya, bisa Agak longgar ya, Bu ya? Agak longgar ya. Jadi mungkin ya kita harus jangan berpikir normal juga sih di saat krisis gini. Artinya kan yang diperlukan sekarang itu survive dulu gitu. Jadi sambil produknya tetap dijual, di sini diurus gitu. Tapi memang kita menjamin mutu produk yang kita jual gitu. Karena kalau ngurus beres semua baru jualan, keburu PHK antar karyawan kita semua. Ya, itu ya Pak. Jadi nggak masalah ya Pak, kalau lokal silakan aja ya Pak, selama itu mudah-mudahan tidak. Tapi kayaknya kayak misalnya halal, kayaknya lokal juga sambil diurus aja kali Pak ya. Kita bareng-bareng ngurus itu kali Pak ya. Karena kan pengusaha itu otak kanan Pak. Otak kanan tuh nggak harus berurut. Yang harus urut itu cuma tukang urut aja Pak. Betul. Siap. Kalau kita pengusaha nggak harus urut. Jual dulu baru izin. Tapi kalau kondisi normal saya rasa ya dipenuhi. Dulu tapi ya. Kan sekarang kita lagi mempertahankan diri ya. Jadi jangan terlalu terkungkung di situ kalau saya Pak. Baik. Mbak Nita, silakan Mbak. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua nih ditujukan kepada Pak Fahmi Lubis, Pak. Halo Pak Fahmi. Ya, boleh Mbak. Ya, dari siapa nih? Tidak ada nama penanyanya. Baik, yang mau saya tanyakan, apakah Desa Devisa bisa menjangkau petani lada di Belitung? Karena lada Bangka Belitung itu nomor 1 di dunia, Pak, dan sekarang harganya sangat rendah. Dan kami dari pihak petani sangat berharap dukungan dari pemerintah, kalau bisa dibina dan dicarikan pasar ekspor langsung dari petani, pasti akan sangat luar biasa. Kalau tidak, petani sudah banyak yang menyerah dan tidak mau menanam lada lagi. Menurut saya sangat disayangkan, Pak, karena lada merupakan produk yang akan ada selamanya. Nah, bagaimana Pak Fahmi, apakah bisa menjadi pipeline berikutnya untuk program Desa Devisa, Pak? Silakan, Pak. Ya. Oke, makasih Mbak Yunita. Atas pertanyaannya, untuk komoditi apa saja sih yang bisa mendapatkan pendampingan? Sepanjang itu komoditinya berorientasi ekspor, kita bisa masuk ke komoditi tersebut. Dan menurut kami, lada adalah salah satu komoditi orientasi ekspor. Hanya saja mungkin kondisi saat ini, tata niaga lada memang cukup unik. Kondisi saat ini kita nggak tahu kenapa, padahal permintaan dari luar negeri buyer itu karena dia spicy itu cukup tinggi, dan lada Bangka Belitung ya pengetahuan kita memang yang kualitasnya nomor 1. Mungkin untuk pendampingan sih dimungkinkan saja, nanti bisa kita komunikasikan, nanti kita cari lebih dalam sebenarnya pendampingan apa sih yang dibutuhkan. Apakah dari sisi produknya, apakah dari sisi tata niaganya, atau dari sisi akses pasar dan sebagainya, nanti kita mitigasi bersama-sama sebenarnya kebutuhan pendampingan seperti apa. Karena kami juga dalam melakukan pendampingan itu melibatkan multi stakeholder,
Nanti mungkin kalau dari tata niaganya kita bisa melibatkan dari peran dinas atau dari praktisi eksportir lain juga yang bisa gabung dengan program pendampingan kita. Pada prinsipnya sih welcome aja, nanti kalau mau dikomunikasikan lebih lanjut silahkan bisa menghubungi ke Energy Action. Menurut saya itu Mbak Yunita. Ya, baik, terima kasih Pak Fahmi. Untuk jika ada dari Bapak Ibu yang ingin koordinasi atau mengetahui lebih detail lagi mengenai program Desa Devisa, nanti mungkin bisa langsung menghubungi Mas Prayuda via grup WA, termasuk untuk Ibu